warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudiarto Rahmat. Saya dari SDN Jombang 02, CGP Angkatan 8, Kota Tangerang Selatan. Hari ini saya akan melakukan supervisi aksi nyata modul 2.3 yang akan saya lakukan saat ini, yaitu pra-observasi dengan rekan guru saya, yaitu Bu Lena Samrotul Fuada. Assalamualaikum Bu Lena. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu Lena sudah mau meluangkan waktunya dan kesempatannya untuk saya melakukan supervisi, dan saat ini kita sedang melakukan pra-observasi ya. Dari Bu Lena sendiri setuju ya untuk nanti saya supervisi ya? Iya, boleh. Oke, terima kasih Bu Lena atas waktunya. Sebelumnya Bu Lena ini ngajar di kelas 1B. Iya, 1B. Iya, 1B dengan jumlah siswa 30. Oke, ya, dengan jumlah siswa 30 di kelas 1 ya. Untuk nanti kegiatan supervisi yang akan kita lakukan itu materi pembelajaran tentang apa? Materinya kita pakai pembelajaran pendidikan Pancasila. Materinya Pancasila, simbol dan contoh pengamalannya. Oke, berarti pelajarannya PKN ya? Iya, PKN kalau dulu, sekarang pendidikan Pancasila. Iya. Oke, berarti pelajarannya pendidikan Pancasila, materinya tentang Pancasila dan contoh simbol. pengamalannya. Oke, untuk nanti kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bu Lena sampaikan itu terkait dengan apa? Iya, untuk tujuan pembelajaran itu sendiri, kita melalui PowerPoint, anak bisa merinci simbol-simbol sila secara lisan dan tulisan. Terus yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat menghubungkan simbol dengan bunyi Pancasila dengan benar. Terus yang ketiganya, dengan melalui membuat papan Pancasila, peserta didik dapat menghubungkan contoh penerapan sila-sila pada kehidupan sehari-harinya dengan percaya diri. Oke, berarti banyak ya untuk tujuan pembelajarannya. Kira-kira dari tujuan pembelajaran yang Bu Lena sampaikan tadi, area pengembangan yang hendak nanti akan dicapai itu apa? Kalau di sini kita harapkan peserta didik dapat mengenali dan menceritakan simbol-simbol sila pada Pancasila itu. Terus sama peserta didik dapat mengenalkan perbuatan yang sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Oke. Jadi dari area dari tujuan pembelajaran masuk ke area pengembangan, dan kalau dari segi langkah-langkah dalam pembelajaran yang nanti akan Bu Lena sampaikan, kira-kira apa aja? Untuk langkah-langkahnya sesuai sama modul ajar yang atau RPP yang telah dibuat ya. Yang pertama kita kan tahap orientasi dari kelas dan ke siswa itu gitu, untuk kita memberi persepsi, mengabsen, berdoa, memberi pertanyaan dasar seperti itu. Untuk kegiatan intinya, karena di sini kita mengenalkan simbol-simbol Pancasila, jadinya nanti untuk alat yang saya gunakan itu menggunakan PowerPoint, Infocus dan laptop yang berupa slide PowerPoint. Nanti biar anak-anaknya juga merasa dia tuh merasa fokusnya tuh nggak ke guru aja. Jadinya kalau misalnya ada gambar-gambar bagi anak kelas 1 itu kan dia lebih menarik. Yang untuk yang kegiatan intinya sih seperti itu. Dalam modul ajar yang udah saya buat, jadinya anak-anak lebih fokus ke PowerPoint gitu. Dan kita juga memfokuskan, kalau bisa sih lebih memfokuskan pembelajaran ke anaknya itu, jadinya nggak ke guru, dengan cara menanyakan terus apa sih tentang Pancasila itu yang dalam kehidupan, dan menggabungkannya dengan kehidupan sehari-harinya yang ada di sekeliling sekolah, rumah, dan sebagainya. Berarti langkah-langkah dalam pembelajarannya memang menggunakan visual ya, visual ya, biar anak-anak menarik ya, tertarik dengan pembelajaran tersebut. Kalau dari segi strategi yang Bu Lena siapkan, itu apa? Di sini mencoba untuk menggunakan metode pembelajaran yang menarik buat anak,
bukan menarik bagi gurunya. Kadang kan kita juga nggak tahu ya, buat buat kita menarik belum tentu buat anak gitu kan. Jadinya kita gali terus tuh, anak sebenarnya pengennya seperti apa sih, pembelajarannya itu yang menyenangkan bagi anak tuh seperti apa gitu. Terus kalau anak kelas 1 itu kan fokusnya cuma sebentar tuh, 10 menit udah langsung buyar gitu. Jadinya harus menyiapkan banyak ice breaking juga sih buat pembelajaran itu. Terus memfokuskan pembelajaran pada siswa itu. Jadinya kita yang banyak bertanya biar anak yang mau eksplor. Student center. Seperti itu sih kurang lebihnya. Dan kalau bisa sih teknologi-teknologi yang tersedia seperti laptop, infocus, speaker atau apa gitu kan bisa dapat digunakan gitu. Berarti ada pengkelompokan juga? Diferensiasi ya. Diferensiasi sih selalu ada sih. Kalau misalnya sekarang tuh di setiap siswa kan nggak semuanya sama ya. Ada yang kadang dia lebih fokusnya mendengar, gambar atau apa gitu sih, udah mulai ke arah situ. Oke, baik. Terkait tentang itu semua ini sudah saya catat. Nanti selebihnya kita akan melakukan supervisi ya. Ya mungkin akan kita lakukan di hari Selasa kali ya. Dari Selasa ya. Pas pembelajaran. Baik, Bu Lena, untuk hari ini untuk praobservasi saya pikir cukup sampai di sini. Nanti selebihnya kita akan melakukan supervisi di kelas ya dengan Bu Lena. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak ya atas waktunya Bu Lena. Kita ketemu lagi di supervisi nanti di kelas ya. Terima kasih. Membaca doa dan nabi dahulu. Oke, sebelum
dapat rezeki kita harus bersyukur. Kita dikasih kesehatan kita harus bersyukur. Oke? Yang kedua apa? Lagi. Nih, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Kita kan punya agamanya berbeda-beda. Ya, agamanya apa Bagir? Nih, Bagir agamanya Islam, Esther agamanya Kristen, ya Kristen. Tidak boleh nih, Bagir sama Esther tidak boleh memaksakan agamanya. Misalnya Bagir harus, Esther harus ikut agama Bagir atau Bagir harus ikut agama Esther. Nggak boleh ya. Oke, masing-masing sudah punya kepercayaannya. Terus berikutnya, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Kalau agama Islam, ibadahnya di mana? Di Mekah. Kalau itu pergi haji, oke God. Ibadahnya kalau sholat di mana? Kalau yang laki-laki sholat di masjid. Kalau yang Kristen di mana? Esther biasanya ibadahnya di mana? Di gereja. Kalau yang agama Kristen, Protestan atau Katolik di gereja, ya. Oke, next ya, berikutnya berdoa sebelum makan dan sesudah makan. Siapa yang suka berdoa sesudah dan sebelum makan? Benar. Biar kenapa? Iya, biar tidak diganggu sama setan. Pintar. Iya. Nanti kalau misalnya tidak berdoa, setannya itu mengganggu. Ya. Next ya, yang terakhir ini apa? Menghormati agama orang lain. Orang lain saya. Ini orang lain nih. Menghormati agama orang lain. Kalau kamu sama orang tua kan sama agamanya. Sama nggak? Sama. Menghormati agama orang lain. Jadi kita tidak boleh saling berantem kalau beda agama. Oke? Saya lanjut. Sekarang pengenalan sila kedua. Tadi apa? Sila kedua bunyinya apa? Adit sila kedua bunyinya apa? Kemanusiaan yang ada kemanusiaan yang ada untuk lambang apa? Rantai bintang, rantai emas ya. Nah, untuk sila kedua mengajak kita untuk bersikap saling mencintai sesama manusia. Untuk mencintai sesama manusia, ya. Oke, contohnya apa? Ayo. Contohnya yang apa? Contohnya apa? Mencintai sesama manusia. Nih, coba ada yang tahu nggak? Contoh pengamalan sila kedua. Membantu korban bencana alam. Kita kalau misalnya mampu, Fabio, dengar nggak? Kita mampu membantu, jangan cuma yang bencana alam aja. Tapi kalau kita butuh pertolongan, kita harus tolong dan membantu ya. Terus yang kedua apa? Nih. Oke, ini yang paling dekat dengan kita. Membantu adik belajar. Siapa yang punya adik? Ya. Suka bantuin adiknya belajar nggak? Masih kecil. Maksudnya belajar berjalan. Udah anak belajar. Selesai jalan. Oke, next. Berikutnya. Nih, tidak berbuat. Apa bentuknya belajar? Oke, tidak berbuat kasar kepada orang lain. Tidak berbuat kasar kepada orang lain. Nih, sama teman, tidak boleh dorong-dorongan. Tidak boleh pukul-pukulan. Tidak boleh apa lagi? Tidak boleh apa lagi? Iya, tendang-tendangan nggak boleh. Mengejek nggak boleh ya. Nih, menolong teman yang kesulitan. Coba menolong teman yang kesulitan. Kesulitan apa? Ya, kalau sakit kita jenguk ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Kalau tapi jangan menolong saat temannya tidak bisa mencari soal. Itu namanya
negara. Pintar. Kita tinggal di negara Indonesia. Kita harus cinta kepada negara Indonesia. Cara mencintai negara Indonesia seperti apa? Kayak tadi yang kamu lakukan di depan apa? Upacara bendera. Pintar. Mengikuti upacara bendera dengan tertib. Tadi tertib nggak? Bercanda nih Bagio tadi sama Adi. Oke, good. Nih, lalu berikutnya apa? Nih, aku bangga produk Indonesia. Kita memakai produk atau buatan Indonesia. Kayak baju, kita katanya yang dibuat di Indonesia. Celana, sepatu, semuanya kita harus bangga memakai produk bangsa Indonesia. Esther, gak sopan. Next ya, nih bermain dengan rukun, bermain dengan teman yang rukun, tidak berantem, terus tidak marah-marahan, tidak berebutan, tidak dorong-dorongan. Oke, next. Nih, melestarikan budaya daerah. Melestarikan budaya daerah itu seperti kalian menari daerah. Bisa ada yang bisa menari daerah? Bilkis Alika. Bisa nari daerah nggak? Bisa nari daerah. Nyanyi lagu daerah bisa? Bisa ya. Nanti kita belajar. Oke. Nextnya, nih berteman dengan tidak membeda-bedakan suku dan agama. Misalnya orang Jawa sama orang Betawi, ini orang Sunda, harus tetap rukun. Berteman tidak memilih-pilih suku dan bahasa. Nih, biasa nih Fabio. Next. Nih nextnya ya. Sekarang sila keempat, ayo Fabio. Coba diperhatikan. Sila keempat bunyinya apa? Sila keempat bunyinya apa? Rakyat yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Lambangnya apa tuh? Untuk sila keempat mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Contohnya seperti apa? Musyawarah. Kalau di kelas ini, misalnya kemarin kelasnya siapa? Kita memilih ketua kelas dengan cara musyawarah, menyampaikan pendapat. Misalnya Bayu punya pendapat, kamu menyampaikan ke ibu boleh. Kalau Fabio, Yunarno, Alef. Ini ibu tembak nih. Ibu tembak ya ini. Alef ibu tembak. Kalau kau suka hati tembak Alef. Mana suaranya? Kalau kau suka hati tembak Alef. Oke, nih yang bisa nyanyi juga nih. Nih siapa? Ini. Yang merahnya ibu mana? Nih yang merahnya ibu nih. Siapa? Kalau kau suka hati tembak Fabio. Kalau suka hati tembak Fabio. Oke, Fabionya udah diam, oke udah ditembak ya. Jadinya harus diperhatikan. Nextnya nih, apa lagi? Menerima hasil musyawarah dengan orang beda. Misalnya kemarin Bagir banyak yang pilih. Berarti kalian harus menerima Bagir sebagai ketua kelas. Oke, bisa dipahami? Lanjut. Nih, berdiskusi atau kerja kelompok. Kalian kan udah ibu udah bagi kelompok ya. Ini kelompok berapa? Ini kelompok berapa? Satu ini kelompok? Kelompok?
kanan. Jangan main dulu. Nih, sila kelima, mengajak kita untuk bersikap adil terhadap sesama. Bersikap apa? Adil. Ada yang tahu adil nggak? Tidak memberatkan ya. Adil ya, perhatian. Nih contohnya. Tidak berbuat curang kepada orang lain. Kalau lagi main sama teman, nggak boleh curang. Tidak boleh bukan. Oke? Bisa ya. Nextnya, nih menghargai hasil karya orang lain. Kalau temannya menulis, cakep. Terus bukannya pantun ya, cakep. Jalan-jalan kemana? Oke, nggak boleh ya, harus dihargai. Jangan dijelek-jelekin, jangan dikatain. Oke, next, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kewajiban kalian apa sih? Belajar. Haknya mendapat pelajaran. Itu harus seimbang ya, tidak boleh berat sebelah. Kalian hak kalian dapat mendapat uang jajan, itu hak kalian. Kewajibannya kalian belajar di sekolah. Dapat berapa? Belajar 2000 jajannya banyak. Nih lihat nih, tidak boros dan suka menabung. Siapa yang suka menabung? Saya. Yang boros siapa? Saya. Boros itu apa sih? Boros itu jajan yang tidak ini. Iya jajan mulu boros tuh namanya. 20.000. Banyak amat. Pantesan badannya sudah gini. Jajannya apa? Makanan. Oke. Nextnya bergotong royong membersihkan kelas. Ayo kelas. Suka bergotong royong membersihkan kelas? Suka ya. Oke. Nextnya nih. Nah sekarang tadi kan udah contoh-contohnya. Tadi udah contoh-contohnya nih. Sekarang ibu mau membagikan hasil nih. Yang kemarin jadwalnya kita lanjut membuat papan Pancasila dan pengamalannya. Kemarin sudah simbol dan kunci silanya. Sekarang kita tambah untuk pengamalannya. Kalian cari ini ya, sesuai sama pengamalannya. Ini kelompok berapa? 3. Sini. Ini kelompok berapa? 2 ya. Ini 2 ya. Ini punya kelompok 1. Oke. Nih. Nanti ibu kasih. Digunting ya. Digunting. Ini bawa buka. Yang bawa siapa di sini? Oke. Tangannya ditaruh di atas. Tangannya ditaruh di atas. Ini nih nilainya nih. Ayo sesuai ya. Sesuai misalnya. Satu satu. Ini. Oh, ini nih. Tapi harus sesuai sama silanya loh. Jangan sampai salah. Misalnya nih, menghargai hasil karya orang lain. Ini terdapat di sila keberapa? Bukan di sila ke-1. Ayo, ini tutupnya. Inilah. Hai, maju sini Alfi. Alfi maju sini sama Fauzan. Gabung sama temennya. Fabio maju ke sini. Ayo Vicky juga. Maju ke sini nggak apa-apa. Maju. Nggak apa-apa maju sini. Adit maju sini. Ayo bagian Zain maju ke sini. Bareng-bareng sama Vicky ya. Bagus. Ini bacaannya. Ya. Syukur kepada Tuhan itu silakan.
laksanakan kelompoknya. Ngapain kesini-sini? Jangan naik. Nggak naik-naik. Alika kok senang banget naik-naik meja. Ngapain? Itu apa? Itu bermusyawarah. Bermusyawarah tadi berapa? Hah? Menolak ya? Tidak. Oke. Nah, jangan lupakan ya. Mana sayang? Mana tadi? Yang udah mana? Ini sila keberapa nih? Menghormati agama orang lain. Kita kepada Tuhan. Apa? Ke satu. Ya, ditempel di satu. Kasih kanan. Kamu yang gunting sayang Juan. Nih gunting semua dulu. Nah, yang lainnya dibaca. Itu apa? Bacanya. Saling menghargai pendapat. Mana saling menghargai pendapat? Saling menghargai pendapatnya. Nomor berapa? Ya, saling menghargai pendapat. Ini keberapa, Wan? Wan? Gunting-guntingin aja. Jangan. Ini kesatuan. Melestarikan budaya daerah. Cinta tanah air. Cinta tanah air itu apa? Bu, ini keberapa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia selama berapa? Cinta. Udah. Selama berapa? Itu mana? Coba lihat bacanya apa? Bersikap sopan. Apa bersikap sopan? Dua, kemanusiaan yang adil. Sama ya, Bu ya? Mana sayang, udah? Bu, ini Jangan diremes-remes gitu nanti ini. Bu, yang ini saya. Iya. Iya. Ini. Agak geseran ke sini aja nempelinnya Kenan. Jangan nempel-nempel banget gitu ya. Boleh udah biarin. Itu nggak apa-apa. Itu apa? Nih, mengikuti upacara bendera. Itu bukti cinta tanah air. Iya, tidak bisa kalau Indonesia. Tidak berbuat curang. Tidak tinggal satu. Ini kelompok berapa? Sudah selesai ya, coba ibu cek. Ini kelompok dua ya? Oke, grup kita. Nanti siapa yang mau maju ke depan? Satu orang aja. Tadi kemarin juga. Kakak boleh. Udah? Ya, yang kelompok satu mana? Tunggu. Kita tunggu kelompok satu dulu ya. Ayo. Itu mana? Berdiskusi. Empat mana empat? Ini tempel. Oke, kemarin juara satu, sekarang terakhir. Gak apa-apa, proses. Balik, nanti jatuh. Ayo, maju pegang papannya. Yang lainnya duduk di bangkunya masing-masing. Oke. Sana yuk, ayo cepat. Ini mana? Berteman juga membeda-bedakan suku. Mana? Nih, Persatuan Indonesia yang ketiga. Ketiga dong. Menghargai hasil karya.
Tadi kita belajar tentang apa? Tentang apa? Pancasila, tentang pengamalan. Pengamalan. Apa pengamalan itu? Tadi apa pengamalan? Ada yang masih ingat pengamalan apa? Penerapan sikap sehari-hari sesuai dengan sila Pancasila ya. Coba satu, sila Pancasila. Satu. Dua. Kemanusiaan. Tiga. Terus tadi pengamalannya nih. Tadi pengamalannya baca satu, kepada Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa apa aja? Satu apa? Berdoa sebelum makan dan setelah makan. Ya. Terus untuk sila kedua apa? Untuk sila kedua apa lagi? Contoh penerapannya apa sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus sopan terhadap orang tua. Ya. Terus yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Contohnya apa penerapannya? Upacara bendera yang keempat. Bermusyawarah memilih ketua. Yang kelima harus seimbang antara hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban. Harus menghargai hasil karya orang lain. Oke, dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan untuk lambang negara Indonesia ada? Satu, Ben. Oke, terus berikutnya kesimpulannya dari setiap simbol atau lambang sila itu memiliki arti masing-masing. Ya, kayak tadi yang pertama itu mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan. Yang kedua mengajak kita untuk cinta sesama manusia. Yang ketiga cinta kepada tanah air. Yang keempat bermusyawarah untuk mendapatkan solusi. Yang kelima adil. Nah, ya, oke, dikarenakan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Apa dasar negara Indonesia? Pancasila. Apa dasar negara Indonesia? Apa? Pancasila. Nah, kita harus mampu dan siap untuk bersikap sesuai dengan sila-sila Pancasila. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, ini kan kalian udah mengerjakan papan Pancasila. Apa? Ada yang mau ditanyakan nggak tentang Pancasila? Apa? Apa yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Udah? Ya udah? Udah ya? Nih lanjut. Sekarang nanti Ibu kasih soal tugas evaluasinya. Kalian harus mendapatkan nilai 70. Berapa? 70. Kalau nilainya di bawah 70, kalian harus mengulang. Jadi harus di atas 70. Kalau di atas 70, kita lanjut
lanjut ke materi berikutnya, oke? Oke, setuju? Setuju? Kelas 1B. Kalau yang jawabnya siapa? Esther. Kalau kau suka hati tembak Esther. Kalau kau suka hati tembak Esther. Esthernya nggak bisa diam, duduk. Esther duduk, sayang. Oke, nanti yang hasilnya di atas 80 kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Oke. Nah, karena pembelajarannya sudah selesai, kita baiknya membaca doa. Ya, membaca doa. Membaca doa terlebih dahulu. Ya, sini ya. Oke, yang bersih. Ya. Guntingnya disimpan. Dimasukkan ke dalam tas. Untuk sampah-sampah bekas guntingnya dikumpulin ya. Bersih ya. Oke. Membaca doa setelah pembelajaran dimulai. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga kita semua sehat ya. Besok kita lanjutkan kembali untuk belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Lena, ya tadi kita sudah melaksanakan juga untuk supervisi ya, di kelas. Ya tadi juga sudah berjalan dengan baik dan bagus. Saya juga melihat anak-anak aktif, ya terus juga bersemangat dalam pembelajaran yang tadi ya. Konsentrasi dalam pembelajarannya juga sudah terlihat yang tadi saya amati. Terus memang yang saya amati begitu sulit ya untuk kelas 1 ya, karena Bu Lena ini mengajar di kelas 1 ya. Jadi memang begitu sulit untuk mengkondisikan di kelas 1 itu anak-anaknya masih istilahnya dari tahap taman kanak-kanak ke tingkat sekolah dasar. Jadi masih memang agak sulit. Terus juga dan sekarang kita masuk ke dalam tahap selanjutnya ya Bu Lena ya, yaitu pasca observasi. Jadi nanti kemungkinan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan nih ke Bu Lena sebagai coaching ya. Jadi ya kita anggap sebagai kemitraan ya, untuk guru sama guru aja, bukan maksud saya untuk menggurui Bu Lena atau apa nih ya. Jadi seperti itu ya Bu Lena. Baik, mungkin dari pertanyaan yang pertama Bu Lena, bagaimana perasaan Bu Lena setelah melaksanakan kegiatan observasi tadi di kelas? Oke, setelah melakukan observasi tadi, sebenarnya sih ya agak sedikit lega juga ya. Karena sebelumnya kan kita mengajar tidak seperti ada tekanan juga sih sebenarnya. Kalau misalnya ada supervisi seperti ini kan ada yang ngawasi. Ngerasa diawasin segala macam gitu kan. Tapi setelah dijalani, mungkin awal-awalnya emang agak grogi lah, segala macam, takut ada yang salah, nggak sesuai sama alur dari modul ajarnya itu sendiri gitu. Tapi setelah dijalanin, ya alhamdulillah anak-anaknya juga cukup interaktif juga saat pembelajaran dimulai seperti itu sih. Jadinya ya alhamdulillah lega juga setelah diobservasi pembelajaran. Iya, benar sih. Tadi yang saya lihat juga anak-anaknya mengkondisikannya dengan baik, terus juga semangat, aktif ya segala macam. Ya, alhamdulillah. Bisa diajak kerjasama. Iya betul, anak kelas 1 masalahnya ya. Betul sekali Bu Lena. Baik, untuk pertanyaan yang berikutnya Bu Lena,
apa yang sudah tercapai saat mengajar nih Bu Lena, istilahnya yang menjadi indikator tercapainya pengembangan yang Bu Lena inginkan. Kalau untuk sekarang ini kan kita dituntut untuk belajar itu fokus terhadap anak ya. Maksudnya itu student centernya ya, pusatnya ke murid gitu kan ya. Jadinya ya tadi sih berusaha banget untuk seperti itu, ngelakuin itu. Jadinya banyak interaktif ke anaknya, tidak melulu saya yang menerangkan segala macamnya, tapi untuk kita apa tuh namanya, memancing anak menjawab pertanyaan dari kita pun itu saya rasa sih udah cukup tercapai ya yang tadi saya ajarkan ke anak-anak seperti itu sih Pak. Terus selain itu saya juga kan melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Tapi menyenangkan itu kan bukan berarti yang guru senangi gitu, tapi anak-anak tidak gitu. Jadinya kan kita harus ada interaktif juga antara anak sebelum pembelajaran dimulai itu saya tanyain dulu mau pembelajaran yang seperti apa sih, yang mereka senangi itu seperti apa. Tidak melulu kita dari rumah kita udah siapin nih segala macamnya, ternyata pas besoknya anaknya nggak tertarik sama sekali gitu kan, kita juga agak susah juga membangun interaktif ke anaknya. Jadinya sebelum pembelajaran dimulai biasanya saya tanyakan sih mau seperti apa gitu, yang menyenangkan bagi mereka, seperti itu sih. Baik, benar sih seperti yang tadi Bu Lena sampaikan. Tadi juga saya melihat di dalam pembelajaran ada ice breaking ya. Sebelum melakukan tuh ada ice breaking, terus materi pembelajaran dengan konten atau pembagian kelompok ya, istilahnya berdiskusi juga ya. Seperti yang tadi Bu Lena sampaikan, bahkan apa yang guru senangi belum tentu anak senang. Betul. Nah, ini yang harus digarisbawahi ya. Apalagi untuk kelas-kelas SD ya seperti ini. Betul sekali Bu Lena. Baik, untuk pertanyaan berikutnya nih Bu Lena, hal-hal yang ingin terus Bu Lena kembangkan setelah melaksanakan pembelajaran tadi itu seperti apa? Oke, untuk saat ini kan yang saya tahu itu kan ada model pembelajaran itu kan PBL, PJBL ya, problem based learning sama project based learning. Tapi ternyata kan setelah digali-gali di sini ada berdiferensiasi lah segala macam itu kan, muncul lagi yang baru itu yang harus guru tahu gitu kan. Tapi untuk saat ini kan karena tadi saya menggunakan masih PBL ya, problem based learning-nya, mungkin untuk kedepannya belajar tentang diferensiasi, pengelompokan dalam pembelajaran kan. Kayak karakter anak kan di sini beda-beda ya Pak. Kita nggak tahu nih anak yang ini senangnya belajarnya seperti apa gitu kan. Apalagi kelas 1. Kelas 1 kan paling diemnya tuh 5 menit fokus ya. Setelah itunya udah bubar semuanya. Kalau misalnya ada pengelompokan nanti dalam segi karakter cara belajarnya mereka, mungkin kita kan belum tahu juga nih, aku juga belum pernah melakukannya, jadi mungkin nanti untuk kedepannya belajar sayanya juga fokus ke belajar juga berdiferensiasi itu seperti apa, jadi nanti pengelompokan anaknya sesuai dengan karakter pembelajarannya, kayak visual ke visual, audio ke audio, gitu, motorik segala macam gitu sih. Seperti itu sih Kak. Ya, baik, betul sekali Bu Lena. Karena murid itu memiliki kebutuhan masing-masing ya, dan juga karakternya beda-beda. Nggak selamanya anak ini sama ini sama ini ya, betul sekali. Dan sulit memang untuk kelas 1 ya, tadi seperti yang Bu Lena sampaikan paling 5 menit ya. Karena dulu saya juga saya pernah mengajari kelas 1 juga ya gitu, setiap 5 menit selesai kita harus ini lagi. Jadi anak fokusnya biar bisa ke pembelajaran. Ya, seperti itu Bu Lena. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu Lena. Setelah mendapatkan pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi nih, ya, atau sosial emosional, kira-kira indikator pencapaian Bu Lena itu sudah tercapai apa belum? Dan berapa kira-kira penilaiannya? Kalau misalnya mencoba untuk berdiferensiasi ini kan pengelompokan ya, mungkin kalau misalnya sudah dilakukan bisa di angka 80-an, di atas KKM lah ya, 80-an lah, mungkin bisa melebihi itu kalau misalnya anak-anaknya kita sudah tahu karakter masing-masing nih ya, dan sebagai guru juga pasti kan PR-nya banyak nih, apalagi untuk berdiferensiasi itu kan kita harus lebih menyiapkan
materinya Hmm. nggak lebih dari satu gitu, model Model. metode pembelajarannya lebih dari satu gitu segala macam untuk anak yang ya kelompok ini kan Hmm. beda. Tapi sih ya seperti itu, kalau misalnya sudah tahu karakteristik anaknya itu, mungkin anak-anak dalam segi nilai bisa di atas KKM ya, minimal bisa 80 atau 80 ya. mungkin 90 juga bisa bagi anak yang sudah berkelanjutan ya. Itu. Programnya ya baik. Mungkin nanti kita bisa berkolaborasi ya Bu Lena terkait tentang pembelajaran berdiferensiasi yang baik untuk anak-anak nantinya. Oke. Untuk rencana kedepannya nih, rencana ke depan dari Ibu Lena untuk memenuhi kebutuhan siswa tersebut mau seperti apa nantinya? Ya, menggali pengetahuan sih ya, pengetahuan saya khususnya gitu. Kayak ini berdiferensiasi itu kan bagi saya tuh cukup baru mengenal aja, belum mendalami gitu kan. Jadinya untuk kedepannya ya lebih mendalami lagi, dan nggak bisa dilakukan sendiri. Jadinya kita berkolaborasi sama kelas lain. Jadi ada sharing kalau misalnya kita ngelakuin ini tuh seperti apa sih, bakalan anaknya tuh seperti apa, dan sharing juga pakai metode pembelajarannya seperti apa, anak dengan kelompok ini tuh bagusnya kayak gimana loh, seperti itu. Jadinya kita perlunya kolaborasi sama kelas lain, maksudnya yang satu angkatan, kelas 1 dengan 1A, 1B, 1C gitu, atau 1A, 1B, itu harus mengerti juga sih guru-gurunya berdiferensiasi dengan pengelompokan anak ini. Bagusnya metodenya apa, kita harus bahan ajarnya apa, medianya apa, seperti itu sih. Lebih ke depannya berkolaborasi sama kelas lain sih, seperti itu. Jadinya ya mungkin diawali dengan kelas kita sebagai kelinci percobaan. Jadi kalau misalnya, tapi kan anak-anak beda juga nih Pak, di kelas kita mungkin tidak berhasil pakai metode ini, belum tentu di kelas yang lain kan. Jadinya seperti itu, berkolaborasi dengan guru lain, kita imbaskan ke guru lain, saya udah pakai metode ini Dok, pakai model ini, metode ini, tapi di anak saya nggak berhasil. Terus ternyata dilakukan sama guru di kelas lainnya berhasil gitu kan, kita juga nggak tahu tuh seperti apa. Jadinya kita sharing sama guru yang seangkatan sama kita, teman sejawat yang ngajarnya sama rombelnya, seperti itu. Jadinya mungkin lebih ada masukan-masukan kita harus belajarnya seperti apa. Betul, Bu Lena, memang berkolaborasi memang sangat bagus ya. Terutama kita berbagi terkait tentang pembelajarannya seperti apa, terus apakah berhasil atau tidak, ya itu bagus sekali memang. Karena setiap anak kebutuhannya beda-beda lagi. Ya, baik, terkait pertanyaan lagi nih Bu Lena, kira-kira kapan nih Bu Lena akan menerapkan media pembelajaran berdiferensiasi atau sosial emosional secara komitmen? Untuk lebih memfokuskan lagi pakai model diferensiasi mungkin minggu besok kali ya Pak ya, karena sekarang kan hari Selasa, kita juga kan kalau berdiferensiasi itu harus menyiapkan lebih ya, bahan-bahannya, medianya, segala macamnya harus menyiapkan lebih, dan mental kita juga nih karena kan itu tuh lebih banyak banget kebutuhannya dibanding yang kita kasih setiap hari pembelajaran sama kan semuanya. Kalau ini kan lebih berkelompok, yang visual seperti apa kita beda, yang audio seperti apa kita beda, yang ini seperti apa kan kita juga beda. Terus namanya kelas 1 ada juga dari pasca TK ke SD gitu, masih ke bawah, bermainnya tuh masih ke bawah. Nah itu juga pasti ada salah satu karakter siswa yang bisanya sambil bermain atau seperti apa, itu juga kan kita harus siapkan medianya seperti apa juga. Paling ya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita bisa menyiapkan itu, mungkin di minggu berikutnya baru bisa berjalan diferensiasi. Baik. Iya, baik. Selanjutnya nih Bu Lena, mungkin adakah hal-hal ya, kita sedikit ini aja, ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh Bu Lena terkait tentang observasi atau pasca observasi ini? Iya. Pertama saya mau mengucapkan terima kasih banyak nih, dengan adanya observasi seperti ini kan kita juga ikut belajar juga di mana sih kurangnya kita dalam pembelajaran. Kita bisa melihat kekurangan kita dari cara kita mengajarnya tuh seperti apa. Dia bisa melihat saya cara mengajar saya seperti apa. Nanti kan ada feedbacknya juga nih dari Pak Diar, kurangnya saya seperti apa, dan itu pasti akan
saya perbaiki ke depannya seperti itu. Nah, ini bagusnya CGP ya. Iya, CGP tuh betul. seperti itu. Jadinya kita bukannya saling menjatuhi tapi saling memberi masukan Iya, yang berbagi positif lah, untuk berbagi kita pengalaman. ke depannya seperti apa. Kayak diferensiasi nih, sebelumnya saya nggak tahu sama sekali. Iya, Pak betul. Diar memberitahu, jadinya saya Pak Diar memberitahu, jadi saya mencari tahu lebih gitu tentang diferensiasi itu seperti apa, seperti itu. Terima kasih banyak telah mengobservasi, mensupervisi saya, walaupun tugasnya sebenarnya bukan tugas Pak Diar Iya, ya, betul tapi kan di dalam pelaksanaan CGP ini kan berkewajiban Pak Diar, Iya. jadinya saya juga bisa menilai diri saya ke depannya seperti apa, gitu, memperbaiki yang kurang-kurangnya. Oke, baik. Bu Lena, sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Lena karena sudah mau disupervisi, mau diobservasi terkait tentang pembelajaran berdiferensiasi atau yang lainnya. Nanti kita bisa berkolaborasi lagi nih ya. Kita bisa berbagi praktik baik lah istilahnya ya, bertukar pikiran dan berbagi tentang pengalaman-pengalaman metode pembelajaran seperti apa nantinya ya. Baik Bu Lena, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari saya, dan pasca observasi kali ini saya ucapkan terima kasih banyak lagi. Sama-sama. Ya, kurang lebihnya mohon maaf selama observasi atau pasca observasi ini banyak kekurangan atau kendala dari saya. Sama-sama. Ya, baik, terima kasih Bu Lena. Iya, sama-sama. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.